rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa binasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat kepada beliau Bapak Marwanto MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah retorika dakwah. Yang terhormat juga kepada teman-teman seperjuangan yang saya cintai dan yang saya banggakan. Baiklah, di sini saya bernama Muhammad Julfa Kamal, NIM 124. Di sini saya akan memaparkan sebuah materi dari mata kuliah retorika dakwah. Di sini saya akan memaparkan bagian dari bab tentang retorika dakwah, yaitu tentang retorika sebagai suatu bentuk komunikasi lisan. Di antaranya nanti yang akan saya paparkan adalah yang pertama tentang retorika dalam komunikasi publik, yang kedua unsur-unsur retorika, yang ketiga fungsi retorika, dan yang kelima atau yang keempat atau yang terakhir adalah analisis terhadap unsur-unsur retorika. Baiklah, untuk menyingkat waktunya agar tidak terlalu panjang, di sini saya langsung saja akan memaparkan yang pertama, yaitu tentang retorika dalam komunikasi publik. Di sini sebelum masuk ke penjelasan tersebut, saya akan mengulas kembali tentang pengertian retorika dan komunikasi. Yang dinamakan retorika adalah sebuah bentuk komunikasi lisan antar manusia atau yang disampaikan antara individu yang satu ke individu yang lain. Kemudian komunikasi sendiri adalah suatu proses dari individu untuk mengoperasikan suatu rangsangan untuk merubah tingkah laku seseorang. Jadi itu yang dinamakan retorika dan komunikasi. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam komunikasi. Di sini berdasarkan situasi, macam-macam komunikasi itu ada 3. Yang pertama komunikasi intrapersonal, yang kedua komunikasi interpersonal, dan ketiga adalah komunikasi publik. Yang pertama tadi yaitu komunikasi intrapersonal, yaitu seseorang berkomunikasi dengan dirinya sendiri. Yang kedua komunikasi interpersonal, yaitu dilakukan dari seseorang berkomunikasi dengan orang yang lain, yaitu face to face. Yang ketiga adalah komunikasi publik. Komunikasi publik ini dilakukan oleh individu kepada orang kelompok lain atau jemaah lain yang banyak. Kemudian di sini yang dinamakan retorika tersebut masuk dalam kategori komunikasi publik, yaitu komunikasi yang dilakukan antara individu yang satu dan disambut kepada jemaah yang lain atau kelompok yang lain. Kemudian yang kedua yaitu unsur-unsur retorika. Di sini di dalam unsur-unsur retorika yang pertama dikemukakan oleh Aristoteles. Ada 3 unsur, yaitu pembicara. Di sini artinya adalah orang yang menyampaikan pesan. Yang kedua lawan bicara atau orang yang menerima pesan. Yang ketiga materi pembicaraan atau isi dari pesan yang disampaikan. Kemudian I Gusti Ngurah Oka juga menyampaikan unsur-unsur retorika. Ini maksudnya sama tetapi di dalam penambahannya yang berbeda, yaitu yang pertama unsur yang pertama tutur atau materi yang disampaikan. Yang kedua penutur. Di situ pengertiannya orang atau sejumlah orang yang menyampaikan tutur. Yang ketiga adalah penanggap tutur atau disebut orang yang menerima tutur tersebut. Di dalam unsur-unsur retorika tersebut menimbulkan sebuah proses di dalam retorika sendiri. Di sini ada 4 proses yang harus dilakukan di dalam sebuah retorika dakwah. Yang pertama adalah proses internal. Ini dilakukan oleh seorang pembicara. Yang kedua, proses perjalanan tutur, yaitu proses menyampaikan materi yang dilakukan oleh pembicara dan disampaikan ke audien. Yang ketiga, proses internal. Ini dilakukan oleh audien, yaitu menerima pesan yang disampaikan. Dan yang keempat adalah proses umpan balik. Ini dilakukan oleh audien ke pembicara. Jadi di dalam retorika sendiri yang menjadi intinya adalah yang keempat tadi, yaitu proses timbal balik. Entah itu berwujud pemahaman atau sebuah pertanyaan yang diajukan kepada pembicara. Kemudian yang ketiga adalah fungsi retorika. Di sini di dalam fungsi retorika terdapat 3 kategori, yaitu yang pertama adalah secara positif. Di sini yang dimaksud adalah ilmu yang memberikan sebuah gambaran yang lebih baik terhadap fenomena di dalam retorika yang terjadi. Kemudian yang kedua adalah secara normatif. Di sini fungsinya adalah ilmu yang memberikan sebuah bimbingan dan petunjuk bagaimana cara mengemukakan pitutur yang baik dan benar sesuai kaidah. Dan yang ketiga adalah secara khusus. Yang dimaksud secara khusus adalah ilmu yang menentukan bagaimana di dalam membuat persiapan, penyusunan, bahkan di dalam penyampaian berpidato dengan baik. Yang keempat adalah analisis terhadap unsur-unsur retorika. Di sini di dalam analisis terhadap unsur-unsur retorika sesuai dengan unsur-unsur yang di depan tadi, yaitu ada 3. Yang pertama analisis terhadap
penutur atau pembicara, kedua terhadap tutur, ketiga terhadap audien. Kemudian yang dianalisis adalah yang terdapat di dalam penutur, yang dianalisis adalah yang pertama di dalam pemilihan bahasa tutur itu harus disesuaikan dengan kadar pemahaman dari audien yang menerima tuturan tersebut. Yang kedua adalah pemakaian ulasan dan argumentasi. Ini harus dipilih dengan secara benar sesuai kaidah yang berlaku agar audien menerima dengan baik. Yang ketiga adalah penampilan tutur dengan gaya tertentu. Ini harus disampaikan dengan gaya yang dimiliki oleh setiap individu dengan sebaik mungkin. Kemudian analisis yang kedua adalah analisis terhadap tutur atau isi pembicaraan. Ini harus disesuaikan dengan jarak penutur atau bisa disebut dengan pembicara dengan audien. Kemudian yang terakhir adalah analisis terhadap audien. Ini adalah sebuah analisis yang menjadi perhatian di dalam menarik perhatian dari audien itu untuk mencari perhatiannya, untuk menyetujui apakah yang disampaikan itu bisa diterima oleh audien atau tidak. Kemudian yang menjadi pertimbangannya adalah apakah majelis itu merupakan majelis individu atau majelis organisasi. Kemudian apakah majelis itu punya target atau tingkat perhatian yang sama. Bahkan yang menjadi pertimbangannya adalah apakah audien menerima sebagian atau menerima banyak atau bahkan sama sekali tidak menerima. Demikian analisis tentang retorika tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Banyak kekurangan, banyak kesalahan dalam tutur kata saya. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, mohon maaf bila kaum taurik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.